Kali ini berkesempatan. Nah, pengen review bagaimana pengalaman saya menggunakan set-top box dari merek Matrix yang tipenya saya pakai yang Apple. Sebutannya banyak yang bilang Apple merah karena ada gambarnya di kardusnya itu Apple merah. Apple HD TV T2 Digital Terrestrial Receiver Matrix dari Matrix. Oke, STB ini merupakan alat untuk bisa kita menikmati saluran-saluran digital yang sudah dipancarkan dari pemancar, yang biasanya kita kalau sebelum adanya set-top box ini kita menggunakan parabola ataupun antena UHF untuk menangkap siaran analog yang belum digital. Jadi kadang-kadang masih ada semut-semutnya gitu untuk layarnya, dan beberapa channel mungkin ada yang jelas, ada juga yang kurang jelas seperti itu. Nah, kalau untuk channel digital seperti ini masih menggunakan antena UHF bisa juga, cuman sinyal yang ditangkap adalah sinyal digital yang dirubah melalui alat ini, set-top box, menjadi audiovisual dan memancarkan tampilannya di TV ini. TV yang saya pakai ini masih LED biasa atau LED biasa, bukan yang sudah bisa menerima siaran digital langsung, jadi nggak perlu adanya set-top box. Itu kalau yang sudah langsung ada digitalnya, siaran digital bisa menangkap, nggak perlu pakai set-top box lagi. Kalau TV ini masih yang belum bisa menerima siaran digital, jadi memerlukan set-top box tambahan ini untuk bisa menampilkan siaran digital. Gitu, friends. Nah, ini untuk daerah tempat tinggal saya. Ini di daerah Jogja, Bantul. Terkhusus lagi, spesifik lagi di daerah Kasongan. Ini sudah tercover atau sudah bisa menangkap siaran digital. Ada berapa channel ya, sebentar. Ini yang beberapa channel yang sudah saya tracking secara otomatis. Ini muncul. Ini yang saya terima ada 31 channel totalnya untuk channel lokal, dan ini bersifat free, nggak perlu berlangganan atau gratis. Nah, ini beberapa contoh-contoh channelnya. Kita lihat ada Metro TV, Kompas, TV One, dan masih banyak lagi. Juga ada iNews, CNN, CNBC, plus TV lokal yang lainnya. Jadi ada totalnya 31 televisi atau channel siaran yang tertangkap. Tetapi kayaknya ada satu, ini RTV kok nggak muncul siarannya, entah kenapa. Atau baru berhenti operasional atau berhenti siaran di daerah sini, atau gimana, saya kurang paham. Nah, ini tidak muncul. Coba kita buka yang TA TV. Nah, ini muncul TA TV Jogja, muncul ke atas. O Channel muncul juga. Ya, jadi kalau dilihat di sini totalnya memang yang tertangkap waktu searching otomatis atau cari otomatis itu ada 31 channel. Tapi ada satu channel yaitu RTV yang tidak muncul, nggak tahu kenapa. Jadi saya kira sih udah cukup lah untuk menikmati siaran sampai dengan 30 channel seperti itu. Nah, kita akan lihat bagaimana cara pengaplikasian set-top box ini ke TV biasa atau LED yang saya punya. Koneksinya bisa menggunakan HDMI dari set-top box ataupun kabel RCA atau AV. Biasanya yang warnanya ada 3 kabel, warnanya kuning, putih, merah. Kuning untuk gambar, yang putih sama merah itu untuk audionya. Oke, saya bongkar dulu set-top box-nya biar teman-teman bisa lihat bagaimana setting set-top box-nya untuk bisa menampilkan siaran digital di TV kita. Sebentar ya, saya lepas dulu untuk set-top box tersebut. Ya, ini untuk penampakan set-top box-nya, STB-nya, saya menggunakan merek Matrix. Interface depan
Ada beberapa tombol yang terlihat di sini. Ada tombol power untuk mematikan dan menyalakan STB secara manual. M itu menu atau mode. Ini untuk atur programnya kiri kanan atau volumenya yang atas, saya kurang hafal. Terus ini untuk tombol OK, kita memilih menu yang dimaksud di sini, kita tekan OK. Terus ada LED di sini, tampilan jam. Jam ini bisa tersetting secara otomatis, jadi kita tidak perlu repot-repot men-settingnya jika STB-nya ini terkoneksi dengan internet. Nah, nanti kita tunjukkan bagaimana cara mengkoneksikan internetnya ke STB ini. Terus ada slot USB di depan. Ini bisa digunakan untuk masuknya dongle WiFi. Jadi STB ini masih membutuhkan tambahan alat lagi untuk bisa menangkap WiFi, yaitu tambahkan dongle WiFi yang bisa menggunakan slot USB depan ataupun menggunakan slot yang ada di belakang. Jadi ada dua slot USB depan dan belakang. Oke. Terus untuk yang sebelah kiri di sini, ini adalah di mana slot untuk masuk jalur antena luar. Jadi antena luar diperpanjangkan menggunakan kabel antena terus masuk ke sini. Dan ini loop out. Loop out itu fungsinya adalah jika kita masih ingin menyaksikan saluran analog atau tidak menggunakan siaran digital, kita masih bisa menikmati siaran tersebut melalui loop out ini. Yang ini disambung menggunakan kabel terus dimasukkan ke jalur antena in yang ada di TV. Ini USB, terus di sini ada HDMI atau HDTV. Slotnya ada di sini, jadi ini bisa dikoneksikan langsung ke televisi yang kita miliki menggunakan kabel HDMI atau menggunakan kalau monitor atau TV tabung itu biasanya belum ada slot HDMI-nya atau HDTV-nya, bisa menggunakan koneksi RCA atau kalau menunya itu di TV AV. Pilihan yang AV, ada kuning ini untuk videonya, gambarnya, untuk audio stereonya untuk putih dan merah koneksi sini. Ini kabel power untuk masuk ke saklar listrik yang Anda miliki. Nah, ini. Oke, kita langsung coba koneksikan ke TV. Jadi ini saya sudah memiliki kabel. Di sini adalah kabel ini untuk loop. Jadi ini masuk ke televisi jika kalau masih menginginkan untuk menikmati siaran analog biasa. Dan ini saya memiliki kabel antena dari luar. Saya menggunakan antena untuk TV digital, tetapi jika teman-teman tetap masih memiliki antena UHF biasa, itu masih bisa digunakan. Nah, saya pakai ini karena di sini sudah include dengan boosternya. Boosternya jadi langsung masuk ke koneksi listrik, dan booster ini support untuk 2 TV. Jadi satu antena, satu booster bisa support atau digunakan untuk 2 STB. Jadi bisa satu dipasang di sini atau satu dipasang di ruangan lain atau kamar yang lain, seperti itu. Oke, ini masuk ke antena antena sini. Terus nanti loop out-nya di sini. Saya nanti menggunakan koneksi yang HDMI. Nah, untuk menerima signal wireless atau untuk bisa terkoneksi dengan internet, saya memiliki dongle seperti ini. Tadinya saya cuma iseng-iseng aja, saya punyanya dongle ini sudah lama, jadi sebelum punya STB ini, saya sudah memiliki dongle ini, dan saya coba koneksikan ke slot USB sini, ternyata cocok dan bisa bekerja dengan baik. Saya menggunakan merek ini, TP-Link, tipenya TL-WN727N, 150 Mbps speednya. Mungkin untuk dongle-dongle yang lain saya kurang paham bisa support atau tidak dengan STB ini. Teman-teman bisa browsing aja via internet, cari-cari dongle apa aja yang bisa. Oke, untuk kita bisa searching channelnya atau siaran-siaran digital yang memiliki, tinggal kita pencet tombol menu di remote, nanti akan muncul tampilan seperti ini.
kita arahkan kursornya ke arah, nah ini kan bisa digeser-geser menggunakan tombol kiri kanan atas bawah, masuk ke pencarian. Nah posisinya kita lihat, nah seperti ini, langsung bisa kita cari secara otomatis saja. Nah, untuk negara sebelumnya ini masuk ke negara Indonesia, tinggal pilih cari daya antena on untuk bisa menambahkan power antenanya. Kode posnya boleh diisi, sebaiknya diisi, tapi saya di sini saya belum hafal berapa nomor kode pos di sini. Jadi bisa kita langsung, sebelumnya ini channelnya sudah ada yang tersimpan, jadi kita cari otomatis. Hapus semua siaran untuk pencarian otomatis. Ya, jadi kita akan cari ulang. Oke. Nah, dia akan otomatis mencari. Kita tunggu beberapa saat untuk proses channel yang diperoleh. Nah, ini sudah mulai muncul channel-channelnya yang bisa tertangkap. Nah, untuk prosesnya di sini kita tunggu sampai selesai atau 100%. Oke. Siaran sudah didapatkan. Tinggal kita menikmati, mau buka yang mana, monggo. Dan sekarang adalah bagaimana cara kita bisa mengkoneksikan STB-nya itu ke internet. Langsung aja masuk ke menu, dan jangan lupa untuk dongle WiFi-nya harus sudah terpasang. Saya pasang di slot USB yang di belakang. Jadi yang depan ini bisa saya gunakan untuk flash disk mungkin, untuk bisa kita menikmati hiburan film ataupun musik, atau bisa memutar untuk file-file foto juga bisa. Oke, kita koneksikan dulu ke WiFi, pilih masuk ke menu yang WiFi, oke. Nah, ini tunggu sebentar, dia baru cari WiFi yang aktif. Nah, di sini sudah ada WiFi punya saya, itu ABS Note. Saya koneksikan ke HP yang saya pakai untuk merekam ini. Jadi hotspot portable-nya saya nyalakan, terus kita pilih ke bawah, oke, ABS Note, terus masukkan kata sandinya. Oke, jika kata sandi sudah dimasukkan, tinggal kita simpan. Kita tunggu untuk koneksinya. Nah, sudah ada checklist atau tanda centang, itu berarti kita sudah terkoneksi dengan internet. Tinggal kita coba keluar. Nah, secara otomatis dia akan terupdate jam, tanggal, dan harinya. Ini hari saya merekam di tanggal 23 bulan Februari 2022 jam 16:05 hari Rabu. Terus bagaimana cara menikmati YouTube? Nah, karena internet sudah terkoneksi, di sini ada beberapa pilihan, bisa YouTube, MeTube, ada TikTok juga. Saya nggak punya akun TikTok, video itu juga bisa. Kalau mau upgrade STB-nya juga, ini bisa masuk ke upgrade sini. Nah, sini untuk upgrade firmware atau apa sih? Jenenge sebutannya berapal. Nah, kita coba putar video yang ada di YouTube. Nah, ini sudah ada beberapa channel yang keluar. Langsung aja kita tes. Mana ya? Nah, coba deh satu. Oke, bisa. YouTube-nya jalan, videonya. Ya. Keluar. Terus jika kita lihat di aplikasi video, nah di sini ada beberapa film juga yang free sepertinya. Nah, seperti ini nih. Coba deh kita putar salah satunya.
kita tes ya. Oke, pilih. Jadi seperti streaming, kita putarnya di sini melalui internet. Oke, bisa juga. Jadi ada beberapa pilihan aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai pengganti hiburan yang dimiliki. Nah itu, bagaimana kalau kita ingin menikmati film-film yang kita simpan dalam flash disk? Kita koneksikan dulu. Oke, sudah terkoneksi. Kita masuk menu lagi, terus pilih ke USB, pusat media. Nah, bisa ya. Jadi kita masuk ke video, pilih USB-nya, kita pilih file apa yang akan kita buka atau kita mainkan. Ya, kita coba mainkan. Nah, nih sudah bisa memutar file video yang ada di USB seperti itu. Nah, antena apa yang saya gunakan nanti akan saya tunjukkan. Antenanya sudah terpasang di atas, jadi mungkin nanti saya tampilkan gambarnya saja di layar sini. Antena apa yang saya gunakan, tapi saya shoot dari bawah, agak jauh tampilannya, tapi paling nggak ada gambaran bagaimana bentuk antena dan pemasangannya. Sebentar, kita lihat dari luar. Oke, itu antena yang digital yang saya gunakan. Cukup ringkas, nggak memakan tempat. Dan juga untuk tiang antena yang saya gunakan adalah baja ringan, dari baja ringan ini 4x4 hollow. Kabel antena biar rapi saya masukkan ke dalam baja ringan. Keluarnya ada di sini. Saya bor kabel masuk ke rumah. Simple aja. Oke. Thank you ya sudah menonton. Ya. Berikut tadi sedikit gambaran tentang set-top box yang saya gunakan untuk bisa menerima siaran digital di TV saya yang belum smart TV atau TV yang belum bisa menerima siaran digital secara langsung. Saya menggunakan tambahan alat set-top box, yaitu Matrix Apple merah. Sebut saja seperti itu karena ada gambarnya Apple merah. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam Tech Channel.